Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Ramadiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang di sini saya akan menjelaskan tentang osilator. Nah, apa itu osilator? Osilator merupakan rangkaian elektronika yang menghasilkan sejumlah getaran, gelombang atau sinyal listrik secara periodik dengan amplitudo yang konstan. Rangkaian penguat yang dilengkapi dengan feedback positif maupun regeneratif, di mana sebagian dari sinyal output diumpan kembali ke masukan. Kemudian osilator ini mengubah arus DC menjadi AC dan diperkuat untuk menghasilkan frekuensi yang diinginkan. Kemudian menghasilkan gelombang sinus dan gelombang non sinus. Nah, ada dua jenis osilator secara umum. Osilator harmonik menghasilkan gelombang sinus, atau osilator relaksasi yang menghasilkan gelombang non sinus. Sebenarnya ada banyak jenis dari osilator. Nah, ini merupakan jenis umumnya. Kemudian macam-macam osilator berdasarkan frekuensi keluarannya. Ada osilator frekuensi rendah yang membangkitkan sinyal kecil dari 20 Hz, kemudian osilator audio dan osilator radio. Nah, ini merupakan blok diagram dari osilator. Nah, osilator ini pada dasarnya terdiri dari penguat atau amplifier dan rangkaian umpan balik atau feedback. Nah, saat satu daya on, osilasi akan dimulai dan sinyal berjalan di sekitar loopnya dan diperkuat dan menyatu ke gelombang sinus frekuensi tunggal dengan cepat. Jika gain penguat umpan balik itu besar dari 1, maka amplitudo akan meningkat. Sebaliknya, osilasi akan teredam. Jika penguatan umpan balik itu sama dengan 1, osilasi amplitudo konstan yang mengalir ke rangkaian osilasi mandiri, atau bisa dikatakan osilasi akan terjadi jika penguatan dan umpan baliknya itu bernilai 1. Nah, ini contoh dari rangkaian osilator, di mana rangkaian ini adalah rangkaian op-amp osilator RC. Nah, di sini ada daerah feedbacknya, kemudian ada penguatnya juga, dan ada jaringan pergeseran fasa. Nah, karena umpan balik terhubung ke input inverting, umpan balik ini terhubung dengan input dari inverting kan. Nah, dalam konfigurasi penguat inverting menghasilkan pergeseran fasa 180 derajat yang diperlukan, sementara jaringan RC menghasilkan perubahan fasa 180 derajat lainnya pada frekuensi yang diperlukan. Meskipun dimungkinkan untuk melakukan bersama hanya 2 kutub RC kutub tunggal untuk memberikan perubahan fasa 180 derajat yang diperlukan. Stabilitas osilator pada frekuensi rendah umumnya buruk. Nah, salah satu fitur terpenting dari osilator RC adalah stabilitas frekuensinya, yang merupakan kemampuannya untuk memberikan output gelombang sinusoidal frekuensi konstan dalam berbagai kondisi beban. Dengan melahirkan 3 atau bahkan 4 tahap RC bersama, stabilitas osilator dapat sangat ditingkatkan. Osilator RC dengan 4 tahapan umumnya digunakan karena op-amp yang tersedia secara umum datang dalam paket Squad IC, sehingga merancang osilator 4 tahap dengan 45 derajat pergeseran fasa relatif satu sama lain relatif mudah. Nah, osilator RC ini stabil dan memberikan output gelombang sinusoidal yang baik dengan frekuensi yang sebanding dengan 1/RC, dan karenanya rentang frekuensi yang lebih luas dimungkinkan ketika menggunakan kapasitor variabel. Namun osilator RC dibatasi
untuk aplikasi frekuensi karena keterbatasan bandwidth mereka untuk menghasilkan pergeseran bahasa yang diinginkan pada frekuensi tinggi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.